Selamat sore Tribuners, sekarang kita dalam acara tamu kita Tribunnews. Saat ini kita sudah tersambung dengan Dr. Amelia Agustina. Beliau ini adalah dokter spesialis gizi klinik di Laboratorium Fakultas Kedokteran UNS dan juga di RSUD Dr. Muardi Surakarta. Nah, berhubung di sini bulan Ramadan dan Dr. Amelia adalah dokter kesehatan gizi, sekarang kita akan bertanya seputar kedua hal itu. Eh, Seperti kita tahu, bulan Ramadan itu datangnya satu kali dalam satu tahun. Banyak orang tidak ingin melewatkan momen Ramadan ini. Semua umat muslim pasti ingin menjalankan puasa. Nah, kendalanya itu ada beberapa orang dengan penyakit tertentu itu dapat mengganggu kesehatan mereka saat dipaksakan berpuasa begitu. Nah, untuk bertanya seputar kegelisahan masyarakat tersebut, sekarang kita akan bertanya dengan Dr. Amelia langsung. Selamat sore, Dr. Amelia. Selamat sore, Oh, gimana kabarnya, Dok? sehat, alhamdulillah. Oh iya iya iya. Untuk pertanyaan pertama itu kira-kira penyakit-penyakit tertentu yang dapat mengganggu kesehatan selama berpuasa itu kira-kira apa saja, Dok? Nah ya, baik, terima kasih. Halo, sahabat Tribuners ya. Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pertanyaan pertama, penyakit-penyakit apa saja sih yang dapat mengganggu puasa seseorang, atau malah kebalikannya, puasa justru malah memperberat kondisi dan berpotensi mengalami sakit yang lebih parah pada seseorang. Jadi ada beberapa kondisi yang umum terjadi pada pasien-pasien yang diabetes, ya, mengalami sakit diabetes atau sakit gula. Nah ini mereka jika ingin berpuasa memang akan berbeda dengan orang yang masih sehat. Kalau yang masih sehat, mereka bisa bertahan dengan puasanya karena masih ada cadangan energi dari yang tersimpan di dalam tubuhnya, dan mereka juga masih bisa beradaptasi dengan baik jika kemudian kekurangan cairan. Berbeda dengan orang-orang yang sakit diabetes. Orang-orang yang sakit diabetes ini, kalau dia berpuasa, berpotensi sekali pertama mengalami kekurangan gula atau hipoglikemia. Kita sering menyebutnya sebagai hipoglikemia. Atau juga bisa malah menyebabkan hiperglikemia jika sahurnya juga pemilihan menunya tidak tepat, dan juga mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Karena pada pasien-pasien dengan sakit diabetes ini mengalami pengaturan tubuh yang sudah berbeda dengan orang-orang yang normal. Jadi mereka ini kondisi tubuhnya ini tinggi dari gula darahnya, sehingga kalau dia berlebihan gula darahnya juga bisa menyebabkan kondisi tertentu, atau bisa bahkan sampai pingsan kalau dia berlebihan gula. Bahkan kekurangan gula pun bisa menyebabkan kondisi hipoglikemia yang salah satu ciri-cirinya dengan dia pusing, pingsan, ataupun sampai penurunan kesadaran, seperti itu. Nah, kemudian penyakit lain lagi yang bisa mengganggu puasa seseorang, misalnya seseorang ini mengalami sakit lambung, tetapi menu makannya pada saat sahurnya tidak diatur dengan baik. Mereka-mereka yang sakit lambung atau punya penyakit asam lambung tetap bisa berpuasa, hanya saja pemilihan menu harus diperhatikan. Karena kalau mereka dengan sakit asam lambung ini tidak memilih menu dengan baik, justru malah puasa ini menyebabkan peningkatan asam lambung dan malah memperparah sakit lambungnya. Kalau dia memperhatikan menu dengan baik, justru malah puasa ini bisa menyebabkan pemulihan karena makannya sudah lebih teratur dan menu yang dipilih juga sudah teratur. Di antaranya dua penyakit tersebut ya, yang memang harus kita perhatikan pada mereka-mereka yang ingin berpuasa. Sebenarnya ada penyakit-penyakit lain, misalnya sakit ginjal ataupun kemudian ada darah tinggi ya, seperti itu. Tetapi karena paling banyak pasien-pasien yang sering bertanya dengan saya itu
pasien-pasien dengan sakit diabetes dan pasien-pasien dengan sakit asam lambung, maka kemudian kita jelaskan dua hal tersebut dulu. Seperti itu. Prinsipnya, memang mereka-mereka yang dengan sakit diabetes ataupun asam lambung ingin berpuasa, boleh-boleh saja, tetapi memang harus diperhatikan mulai dari menunya, mulai dari gejala-gejala yang dihadapi kalau misalnya seseorang ini punya sakit diabetes. Kemudian ada kondisi-kondisi lain yang juga harus diperhatikan. Misalnya ibu menyusui dan ibu hamil. Itu juga kondisi-kondisi yang pada saat berpuasa harus punya treatment khusus ya. Tidak bisa seperti orang pada umumnya. Ibu hamil misalnya kalau dia berpuasa, di samping dia memperhatikan pengaturan menu, dia juga harus memperhatikan sebelum berpuasa ini kira-kira bagaimana kondisi janinnya. Karena kan ini untuk dua orang ya, untuk dirinya sendiri dan untuk janinnya. Nah, sebelum berpuasa makanya harus konsultasi dulu ke dokter. Dia harus tahu dulu apakah berat dari janin ini normal sesuai dengan usia kehamilannya, apakah dengan berpuasa tidak mempengaruhi dari kesehatan ibu dan kesehatan janinnya. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan informasi dari dokter bahwa tidak ada gangguan apa-apa, silahkan berpuasa, dan tentunya dengan memperhatikan mulai dari makanannya, mulai dari kecukupan kalori, kecukupan zat gizi, dan kemudian kecukupan cairannya. Itu pada ibu yang hamil. Kemudian kondisi khusus lainnya adalah ibu-ibu yang menyusui. Nah, apakah mereka boleh berpuasa? Boleh saja ya. Mereka berpuasa, tetapi juga harus diperhatikan ibu yang berpuasa dalam kondisi menyusui ini jangan sampai dengan berpuasa mengurangi produksi dari ASI seorang ibu. Apalagi pada ibu yang dia masih menyusui eksklusif, jangan sampai sekali dengan kita berpuasa kualitas ASINya menjadi menurun, banyak atau kuantitas ASINya jadi menurun, sehingga memang harus diperhatikan betul kondisi-kondisi ini. Seperti itu. Oh iya. Menyambung penjelasan dokter itu kiranya ada sekitar 4 pertanyaan lagi, Dok. Ya, Untuk silakan. tips-tips itu yang pertama dulu yang terkait diabetes itu menu makanannya harus bagaimana, Dok? Apakah dengan sahur itu harus diatur karbohidratnya dan lain-lain itu? Seperti itu, Dok. Iya. Baik, terima kasih. Jadi pertama pada yang sakit diabetes ya. Iya. Pertama tadi saya sampaikan dia harus konsultasi dulu dengan dokternya. Apakah dengan berpuasa pasien ini mengalami kondisi yang baik atau tidak ya. Jadi harus dapat rekomendasi dulu dari dokter yang merawatnya. Kemudian yang kedua, pasien harus tetap mengonsumsi obat yang sudah diberikan oleh dokter penyakit dalam biasanya ya, dokter yang merawat tersebut. Kemudian selanjutnya pasien juga harus bisa mengenali tanda-tanda yang berpotensi akan terjadi pada orang-orang yang sakit diabetes. Jadi orang-orang yang sakit diabetes kalau berpuasa berpotensi sekali mengalami pertama hipoglikemia atau kondisi kekurangan gula yang ditunjukkan dengan ciri-ciri mulai dari biasanya itu lemas, pusing, kadang sampai keluar keringat dingin, kadang bahkan sampai pingsan ya. Seperti itu. Dia harus mengenali ciri-ciri tersebut. Kemudian harus mengenali ciri-ciri dehidrasi atau kekurangan cairan karena berpotensi mengalami dehidrasi juga. Kemudian harus mengenali juga tanda-tanda ketoasidosis. Biasanya 3 kondisi ini yang mungkin terjadi pada saat orang diabetes melakukan puasa. Jadi pertama dia harus tahu dulu, harus konsultasi dulu boleh atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah obatnya harus tahu dosisnya dan diminum dengan teratur pada saat puasa. Kemudian juga harus mengenali ciri-cirinya tadi kalau dia berpuasa apakah berpotensi mengalami mulai dari hipoglikemia, ketoasidosis, dan dehidrasi. Kemudian selanjutnya pasien juga dianjurkan untuk punya alat pengontrol gula. Ya biasanya alat pengontrol gula yang ditusukkan di ujung jari itu sebaiknya pasien memiliki sehingga saat pasien ini berpuasa kemudian mengalami pusing misalnya atau mengalami tanda-tanda hipoglikemia, dia bisa sesegera mungkin untuk periksa secara mandiri dan melihat bagaimana kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darahnya rendah, ya misalnya di bawah 50, bahkan ada yang di bawah 100 sudah menunjukkan gejala-gejala hipoglikemia, harus berbuka ya, jangan dipaksakan karena kan mereka shock. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan menu. Ya. Yang harus diperhatikan adalah pasien-pasien dengan diabetes ini jenis karbohidratnya harus diperhatikan. Jumlah karbohidratnya juga harus diperhatikan.
Apa maksudnya? Jadi orang-orang sakit diabetes ini kan kalau dia makan karbohidrat ataupun gula yang banyak, dia di satu sisi bisa mengalami tinggi di darahnya, ya, gula darahnya. Tetapi kalau dia kurang, dia juga bisa drop. Sehingga harus dipilih menunya. Biasanya kita menganjurkan untuk jumlah karbohidratnya ini sesuai dengan berat badan pasien, nanti disesuaikan. Kemudian pilih juga karbohidrat yang jenisnya karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Jadi karbohidrat kompleks ini suatu jenis makanan pokok yang mengandung karbohidrat yang dia tersusun dari lebih 3 molekul C, ya, molekul C namanya. Dan di sini tersusun lebih kompleks sehingga saat dimakan oleh seseorang dicerna dan kemudian dimetabolisme, karena susunannya ini kompleks, dia dipecahnya lebih lama. Dimetabolismenya lebih lama. Apa keuntungan di metabolismenya lebih lama? Saat masuk ke dalam tubuh kita, karena lama ini akhirnya dia bertahannya cukup lama. Padahal kan tadi kita puasa lama ya, 13-14 jam. Jadi lebih hemat dia dipecahnya, sehingga membuat kadar gula darah itu lebih stabil. Itu yang pertama. Kenapa harus karbohidrat kompleks? Selanjutnya, karbohidrat kompleks ini juga biasanya dia tinggi serat. Makanan-makanan yang tinggi serat ini dia lama di lambung. Jadi saat dimakan masuk ke dalam lambung, dia lama di lambung. Tadi karena dia lama dicerna, akhirnya lebih membuat rasa kenyang. Oh iya. Membuat rasa kenyang sehingga pasien-pasien ini jadi tidak ingin karena memang dia berpuasa, jadi rasa laparnya tidak semakin sering dirasakan. Nah, kemudian ada juga jenis makanan ya, yang disebut dengan indeks glikemik. Jadi indeks glikemik ini merupakan suatu pengukuran, ya kita bisa bilang suatu pengukuran untuk menilai apakah dengan orang makan makanan ini meningkatkan kadar gula darahnya tinggi atau tidak. Nah, pada orang-orang yang sakit diabetes, kita menggunakan makanan-makanan yang masuk golongan indeks glikemik rendah dan sedang. Makanan-makanan ini kalau dimakan oleh mereka-mereka yang sakit diabetes ataupun yang gula darah ini, dia tidak menyebabkan kadar gula darahnya naik drastis, karena dia indeks glikemiknya rendah sampai sedang. Seperti apa sih dok makanan-makanan karbohidrat kompleks, makanan-makanan dengan indeks glikemik rendah sampai sedang? Contohnya adalah kalau dia dari karbohidrat atau dari makanan pokok, contohnya adalah beras merah, kemudian oatmeal, kemudian gandum, itu contoh kalau dia dari makanan pokok. Nah, selain dari makanan pokok, kita juga bisa mendapatkan dari sayur-sayur dan buah, sayur mayur dan buah. Hampir semua sayur mayur yang hijau, kemudian labu siam contohnya ya, kemudian brokoli itu bisa dikonsumsi masuk ke dalam indeks glikemik rendah dan sedang. Sedangkan kalau buah-buahan contohnya adalah pir, kemudian apel, kemudian buah naga, itu bisa dikonsumsi pada mereka-mereka karena indeks glikemiknya rendah sampai sedang. Nah, bagaimana dengan buah pisang? Sebenarnya indeks glikemik ini semakin matang suatu buah, dia akan semakin tinggi indeks glikemiknya. Kan kita kalau makan suatu buah semakin matang semakin manis ya. Yeah. Makanya kalau makan pisang, awalnya pisang ini dia indeks glikemiknya rendah sampai sedang. Cuma kalau dia semakin matang, jadi indeks glikemiknya tinggi sehingga harus kita pilih dulu buah pisangnya ini buah pisang yang matang atau tidak. Atau juga boleh kalau pisangnya pisang kepok direbus dulu, misalnya pisang kepok yang direbus itu juga bisa. Atau dengan mengkombinasi, dok saya kalau makanan yang indeks glikemik rendah sampai sedang nggak masuk, nggak kolu istilahnya ya kalau kita ini orang Jawa bilangnya, dikombinasi dengan yang indeks glikemiknya sedang tadi atau tinggi tadi dengan yang indeks glikemiknya rendah, meskipun itu harus dengan jumlah yang sedikit juga, tidak boleh banyak. Itu yang pertama, pilih jumlah karbohidratnya harus dibatasi, jenis karbohidratnya juga harus dipilih. Kemudian tips berikutnya adalah harus minum yang cukup. Minum yang cukup artinya minimal orang itu minum 8 gelas sehari. 8-10 gelas sehari. Jadi kita atur, dipecah itu bagaimana caranya mulai dari bangun tidur saat mau sahur sampai nanti tidur lagi.
cukup minum 8 gelas. Ya, misalnya saya contohkan saat misalnya bangun sahur, minum dulu segelas, kemudian sahur, habis sahur nanti minum lagi 2 gelas, kemudian saat berbuka minum lagi 1 gelas, kemudian pada saat makan besar di berbuka minum lagi 1 gelas, kemudian nanti pas tarawih minum lagi, saat sebelum tidur minum lagi sampai cukup 8 gelas. Jadi harus mencukupi kebutuhan cairannya, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tetap beraktivitas. Jadi meskipun kita berpuasa, punya sakit diabetes, tetap harus beraktivitas. Tapi bukan aktivitas yang berat ya. Melakukan aktivitas rumah, misalnya menyapu, membersihkan rumah. Kalaupun mau berolahraga, silakan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang, sekitar 30-40 menit menjelang berbuka. Jangan saat siang hari, lemes nanti, kemudian akhirnya malah jadi kekurangan energi dan cairan kalau kita olahraganya siang hari. Jadi justru malah olahraganya mendekati berbuka puasa, ya seperti itu. Olahraga intensitas ringan sampai sedang itu yang seperti apa? Seperti jogging, kemudian seperti senam yang ringan, stretching atau yoga itu bisa dilakukan. Seperti itu untuk tips teman-teman yang punya sakit diabetes ya. Saya ulang lagi, mulai dari harus berkonsultasi ke dokter, kemudian selanjutnya dia harus mengenali ciri-ciri hipoglikemia, ketoasidosis, dan kemudian dehidrasi, harus tahu obat-obat yang diminum dan kemudian harus juga tahu dosisnya. Kemudian selanjutnya setelah sudah mengenali itu juga harus punya cek alat untuk gula darah. Kalaupun tidak punya alat gula darah tersebut untuk mengecek, paling tidak mengenali ciri-cirinya. Kemudian memilih dari jumlah dan jenis karbohidrat yang akan dimakan atau makanan pokok yang akan dimakan. Kemudian selanjutnya tetap beraktivitas dan mencukupi kebutuhan cairannya. Seperti itu untuk tips-tipsnya teman-teman yang punya sakit diabetes. Oh iya. Untuk yang sakit asam lambung, misalkan kayak seperti MAH gitu, gimana dok? Tips-tipsnya? Iya, baik. Kalau untuk yang asam lambung, jadi memang banyak penelitian yang menyebutkan dengan berpuasa justru mereka-mereka yang punya sakit asam lambung ini, keluhan asam lambungnya mengalami perbaikan saat dia berpuasa. Dengan catatan, puasa yang dia jalani ini dengan puasa yang sehat. Nah, bagaimana puasa yang sehat buat teman-teman yang punya sakit asam lambung ini? Nah, pertama, teman-teman yang sakit asam lambung ini harus mengenali dulu makanan-makanan apa yang harus dia hindari selama melakukan sahur ataupun berbuka. Umumnya, teman-teman yang punya sakit asam lambung ini harus menghindari makanan-makanan yang pertama pedas, ya. Makanan yang pedas, makanan yang berbumbu karena merangsang asam lambung, sehingga hindari saat sahur itu ataupun saat berbuka makanan-makanan yang pedas. Kemudian dia juga harus menghindari, apalagi menghindari makanan yang bersoda atau minuman yang bersoda ya, atau makanan yang ada fermentasinya, alkoholnya, itu juga harus dihindari karena itu juga akan merangsang asam lambung. Kemudian juga tidak boleh terlalu banyak gorengan karena gorengan ini banyak lemaknya. Nah, kalau dia masuk ke lambung, pada sebagian orang memang pencernaannya menjadi tidak optimal, justru malah meningkatkan asam lambung dan membuat lambung ini bekerjanya semakin lebih berat ya kalau mereka yang terlalu banyak makan gorengan. Selain itu, yang harus diperhatikan juga pasien-pasien dengan sakit asam lambung ini harus bisa memanage stresnya dengan baik. Jangan sampai sakit asam lambung berpuasa tetapi beban pikirannya tinggi sehingga stres itu tadi merangsang dari sakit asam lambung. Nah, kemudian kalau untuk panduan menunya, setelah dia tadi memperhatikan beberapa hal ini, yang selanjutnya adalah cobalah untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi dan memenuhi dari isi piringku. Kalau dalam panduan dari Departemen Kesehatan itu ada namanya isi piringku. Isi piringku itu panduan di mana dalam setiap piring ada makanan pokok atau sumber karbohidrat, ada sumber protein dari lauk pauk, ada buah, dan ada sayur-sayuran. Jadi dalam setiap makan, baik itu saat berbuka ataupun sahur, usahakan memenuhi isi piringku ini. Isi piringku itu artinya ada menu lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral yang didapatkan dari apa saja? Dari nasi atau makanan pokok lainnya, misalnya roti atau gandum, ya seperti itu. Kemudian nanti ada lauk pauknya, kemudian ada sayur dan ada buahnya.
Jadi setiap berbuka dan sahur harus ada makanan tersebut. Kemudian pada saat berbuka dan sahur juga harus dipilih makanan-makanan yang tadi tidak merangsang asam lambungnya naik. Mulai dari pemilihan bumbunya dan pemilihan menunya juga harus diperhatikan. Dan kemudian tentu dengan berpuasa ini bagi teman-teman yang sakit asam lambung ini bagaimana memanage stresnya agar bisa dikendalikan. Ya, tentunya kita kalau berpuasa ini kan harapannya khusyuk beribadah. Kemudian kalaupun misalnya ada beban kerja yang tinggi atau stresor yang tinggi tetap kita bisa mengendalikan sehingga puasanya tetap bisa lancar. Kalau pada teman-teman penyakit dengan MAH atau asam lambung seperti itu rekomendasinya. Oh iya 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 iya. Untuk yang ibu hamil itu bagaimana dok? Apakah harus membatalkan puasa misalkan di usia janinnya masih belum cukup dengan berat badan? Iya, benar. Jadi kalau yang ibu hamil memang harus tahu dulu ya. Karena kan hamil ini ada tiga pembagian atau trimester biasanya. Ada trimester pertama, ada trimester kedua, ada trimester ketiga. Nah yang memang rawan dalam arti ibu hamil ini nafsu makannya mengalami penurunan karena ada mual dan muntah yang disebabkan oleh karena adanya hormon kehamilan yang belum stabil ya, itu di trimester pertama. Ya, makanya kan biasanya ibu hamil itu mual muntahnya di trimester pertama ini sangat berat, meskipun tidak semua orang mendapati gejala tersebut. Nah, kita harus lihat dulu, ibu hamil ini berada di trimester keberapa? 1 kah, 2 kah, atau 3 kah? Dan kemudian setelah dia mengetahui trimesternya ini, ibu hamil juga harus mengetahui apakah saat dia kontrol terakhir, janinnya beratnya sesuai dengan usia kehamilannya. Tanya kepada dokternya, dok ini gimana kondisi kesehatannya, gimana kondisi janinnya, apakah berat dari si janin itu sesuai dengan usia kehamilannya. Nah kalau dinyatakan baik, sehat, kemudian kita juga bisa mengatasi mual dan muntah misalnya di trimester pertama, silahkan saja berpuasa ya. Dengan konsekuensi tadi, kalau sudah tidak kuat, kalau misalnya sudah lemas ya tidak boleh dipaksakan. Tetap keutamaannya kita ingin berpuasa dengan sehat, tentu kita juga harus memperhatikan kesehatan janinnya. Jadi kalau tidak kuat berbuka. Bagaimana dengan menu-menunya? Kalau menu-menunya tidak jauh berbeda sebenarnya dengan menu-menu makanan orang yang sehat pada umumnya. Hanya saja pada ibu hamil dan juga ibu menyusui ya, ini sekalian saya menjelaskan, membutuhkan tambahan kalori, tambahan protein, dan tambahan zat gizi lain karena ibu hamil dan ibu menyusui ini untuk 2 orang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk janinnya. Biasanya dibutuhkan penambahan kalori sekitar 300 kalori dari standarnya orang normal kalau dia mau makan. Kemudian bagaimana dengan protein? Protein pun juga begitu. Dibutuhkan penambahan protein sekitar 20 gram dari umumnya orang makan jika dia tidak hamil. Dan begitu juga dengan zat-zat gizi lain, butuh penambahan. Simpelnya bagaimana? Simpelnya adalah berarti ibu hamil ini, selain tadi saya menjelaskan panduan isi piringku, dia juga harus menambahkan porsi untuk memenuhi 300 kalori tadi, tambahan 300 kalori, dan untuk memenuhi tambahan dari protein yang 20 gram tadi. Kalau 300 kalori itu kira-kira ditambah dengan 5 sendok makan nasi dan 1 buah bisa itu 300 kalori ya. 1 buah apel misalnya itu bisa sekitar 5 sampai 6 sendok makan, dan 1 buah apel ataupun 1 buah pir itu bisa mencapai ya hampir 300 kalori. Ataupun kalau makan biskuit atau makan kue, dilihat belakangnya itu ya, di belakangnya itu ada komposisi makanan apakah ini sudah 300 kalori atau belum. Jadi ditambahkan. Kemudian bagaimana dengan protein 20 gram? Protein 20 gram itu bisa ditambahkan dari menambah lauk pauk, artinya yang biasanya misalnya hanya makan ayam 1, ditambah lagi ayamnya menjadi 1, potong lagi jadi dia 2 potong, tapi itu belum cukup. Harus ada tambahan lagi protein misalnya dari telur. Ya, telur itu 1 butirnya ada 7 protein. Jadi kalau kita cuma mau nambahin dari telur saja, paling tidak bisa memenuhi 20 gram protein, itu 3 telur tambahannya. Ya, 3 telur utuh itu bisa memenuhi 20 gram protein. Jadi tambahannya
mudahnya tadi ditambah protein 20 gram setara dengan misalnya 3 telur atau 3 lauk hewan, ya. 3 ayam, 3 potong ayam, dan kemudian ditambah lagi tadi kalorinya sekitar 300 atau sekitar tadi nasi sekitar 5 sendok makan dan ditambah buah ya. Buah 1 porsi atau satu buah apel atau 1 buah pir atau 1 potong sedang pepaya. Itu kalau dari penambahan kalori dan penambahan protein serta zat gizi lainnya. Kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah minumnya ya sama. Minumnya juga tidak boleh kurang. Ya. Ibu hamil ini juga berpotensi mengalami dehidrasi sehingga ibu hamil juga harus mencukupi kebutuhan cairannya. Kalau normalnya kan tadi 8 gelas, kalau ibu hamil harus lebih banyak dari itu, bisa sampai 10 gelas atau lebih untuk kebutuhan cairannya. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan juga, ibu hamil ini berpotensi sekali mengalami kekurangan zat besi atau kekurangan darah yang disebut sebagai anemia. Atau anemia defisiensi atau anemia gizi besi. Kenapa? Karena ibu hamil ini mengalami pengenceran darah untuk memenuhi kebutuhan darah dari adanya janin ini. Sehingga makanan-makanan yang dia makan juga harus kaya dengan zat besi. Makanan-makanan yang kaya zat besi seperti apa? Seperti dari hati, dari daging, dari telur, dari teri, itu kalau dari lauk hewani, ada juga dari lauk sumber tumbuhan atau nabati, dari kacang-kacangan, itu juga kaya dengan zat besi. Tetapi tidak boleh milih salah satu ya. Tidak boleh hanya kacang-kacangan saja, harus dikombinasi antara lauk hewani dan lauk nabati. Jadi ada hati misalnya, ada daging, ataupun misalnya ada telur atau ada ikan, tapi ditambah juga dengan tempe misalnya, seperti itu. Itu untuk ibu hamil. Dan ibu menyusui juga tidak jauh berbeda ya. Kalau ibu menyusui itu harus diperhatikan juga apakah masih ASI eksklusif atau tidak ya. 6 bulan pertama biasanya bayi masih ASI eksklusif, sehingga jangan sampai puasanya seseorang ini, puasanya si ibu sampai mengurangi produksi ASI dan mengurangi kualitas ASI. Sehingga tadi panduan isi piringku juga tetap harus diperhatikan, dan penambahan masih sama 300 kalori untuk energinya atau kalorinya, dan penambahan 20 gram protein itu juga tetap berlaku pada ibu yang menyusui. Seperti itu. Oh iya. Begitu? Untuk pantangan-pantangan sendiri ada makanan tertentu enggak, Dok, yang misalkan untuk ibu menyusui apa ibu hamil yang katakanlah nggak boleh dimakan selama berpuasa biar janinnya tetap sehat atau anaknya tetap sehat begitu? Iya. Sebenarnya yang paling penting makanan dari ibu hamil ataupun ibu menyusui ini lengkap zat gizinya. Lengkap zat gizinya dia semakin bervariasi semakin baik. Bervariasi ini artinya kalau setiap makan harus ada nasi misalnya ya, harus ada lauk pauknya. Lauk pauknya ini misalnya tadi tempe, ayam ya, lauk pauknya, kemudian buah-buahan dan ada sayur mayur seperti itu. Nah, makanan yang harus dihindari jangan terlalu banyak makanan-makanan manis ya. Karena tadi makanan-makanan manis ini biasanya orang kalau sudah makan makanan manis, akhirnya perutnya menjadi kenyang, akhirnya menjadi malas makan makanan yang zat gizinya lengkap ya. Misalnya dia berpuasa, kemudian berbuka dengan yang manis terlalu banyak. Kita contohkan misalnya apa ya, makanan kolak misalnya sampai 1 mangkok sendiri, nah karena sudah terlalu kenyang, ya, akhirnya makanan lengkapnya jadi tidak dimakan. Tidak boleh seperti itu. Jadi justru prioritasnya adalah makanan yang lengkap zat gizinya, makanan yang tadi sesuai dengan isi piringku tadi ya, yang lengkap sumber zat gizinya, itu yang harus dimakan dulu, diprioritaskan dulu, baru makanan-makanan pendamping, makanan-makanan snack yang lainnya, termasuk makanan manis yang ingin dimakan. Tapi tidak boleh terlalu banyak ya, seperti itu. Jadi misalnya saya contohkan kalau pas berbuka, minum dulu air putih, kemudian misalnya makan dulu potongan buah apa saja ya, boleh, kemudian boleh buah kurma, sholat dulu misalnya, baru kemudian makan makanan pokok. Makan makanan pokok atau makan makanan yang lengkap tadi zat gizinya berdasarkan isi piringku. Kalau itu sudah dimakan, baru boleh menambahkan dengan snack-snack atau cemilan yang tersedia. Biasanya kan kalau puasa ini saat berbuka macam-macam ya makanannya, malah rezekinya banyak ya di situ, makanannya beraneka ragam, boleh dimakan kolaknya, boleh dimakan kuenya, boleh. Tapi tadi setelah makan utama ini dimakan dulu oleh
si ibu atau seseorang. Sebenarnya itu tidak hanya untuk ibu hamil, semua yang semua teman-teman yang berpuasa jangan sampai terbalik, makanan yang snack dulu yang habis, akhirnya makanan utamanya, makanan gizi lengkapnya malah tidak dimakan. Tidak boleh seperti itu. Selain itu, makanan-makanan lain yang harus dikurangi tadi ya, makanan yang bersoda dan makanan-makanan yang ada fermentasi alkoholnya itu juga dikurangi pada ibu hamil agar tidak merangsang dari pencernaannya, dari lambungnya, sehingga ibu hamil ataupun ibu menyusui bisa menjalani proses puasa ini dengan aman ya. Kemudian juga cara pengolahannya biasanya ibu hamil ini kalau dia diolahnya misalnya terlalu pedas ya, itu jadi bisa menyebabkan lambungnya perih, akhirnya malah jadi tidak mau makan ya. Jadi biasanya begini, ibu-ibu dengan kehamilan yang trimester ketiga itu kan bayinya sudah semakin besar, sehingga dia mendesak dari organ-organ pencernaan termasuk lambung. Sehingga kalau salah makan sedikit saja atau makannya terlalu pedas saja itu bisa merangsang dari lambungnya si ibu, akhirnya malah jadi tidak mau makan untuk makanan yang lain yang lebih lengkap zat gizinya. Jadi dipilih menu-menunya, jangan sampai terlalu merangsang pencernaannya si ibu termasuk si lambung ini atau si asam lambung yang ada di lambung tersebut. Seperti itu. Jadi tergantung trimesternya juga ya. Kalau dia trimester awal, diperhatikan makanan-makanan yang akan merangsang mual dan muntah harus ibu tersebut hindari. Biasanya ibu-ibunya udah mengenali nih, saya nggak suka dengan makanan ini karena bikin mual ya. Atau makanan yang terlalu berbumbu atau makanan yang baunya menyengat, dia sudah bisa mengenali. Nah, ini ibu tersebut perhatikan ya, karena berbeda-beda tentu antara satu ibu dengan ibu yang lainnya. Kemudian kalau trimester kedua biasanya relatif lebih aman, kalau berpuasa itu lebih nyaman. Ibu-ibu tidak milih, ya, yang penting dia sehat aja makanannya, bergizi saja silakan saja. Kalau trimester ketiga, nah trimester ketiga ini tadi karena volume atau berat si janinnya semakin besar, dia mendesak organ-organ pencernaannya si ibu, jadi pemilihan menu dan konsumsi menu juga harus diperhatikan, jangan yang merangsang dari si pencernaan, akhirnya bikin ibu jadi tidak mau makan atau malas makan ya karena pencernaannya terganggu. Seperti itu. Itu. Mungkin cukup sekian dulu ya dok ya. Tadi ternyata banyak informasi yang penting begitu buat para penderita penyakit tertentu gitu yang sedang berpuasa. Tadi juga Dokter Amelia juga menyampaikan ada tips-tips juga. Ada buat penderita diabetes, buat asam lambung, juga ada ibu hamil dan ibu menyusui. Sekiranya informasinya cukup lengkap dan detail sekali. Mungkin cukup segitu ya dok ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih dok atas kesempatannya untuk berada di acara tamu kita Tribun News. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya Dokter Amelia. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.